Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukinaldum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon, Manisi. Sabtu 29 Agustus 2020 pada peringatan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan dan mengizinkan kami untuk hidup di dunia ini agar saling menghidupi dan saling mencintai. Namun terkadang karena keinginan dan nafsu kami yang tak teratur, kami mendatangkan kematian, penghancuran bagi orang lain. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahailah kami Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengarkan di pagi hari ini menyadarkan kami untuk kembali ke jalan suci-Mu, yakni jalan perdamaian, jalan cinta kasih. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus, saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodes menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena itu ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepada aku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kerjasama atau kolaborasi antara harta, pangkat dan kedudukan atau kuasa
dan nafsu akan melahirkan kehancuran dan kematian. Ketika ada iri hati dan dendam, amarah di dalam hati kita, dan kalau kita tidak bisa mengolahnya, meredakannya, maka akan lahir niat, dan niat itu akan diwujudkan dalam tindakan kejahatan, entah menciderai, menghancurkan, bahkan membunuh atau mematikan orang lain. Dalam hal ini terlihat jelas dalam kisah hari ini ketika kita mendengarkan peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Di sana kita melihat Raja Herodes dengan kekuasaannya. Tetapi juga di sana kita melihat dia ada nafsu sehingga mengambil Herodias, istri saudaranya Filipus, menjadi istrinya. Dan di sana juga dia bergelimpangan harta benda sehingga mengadakan pesta yang meriah. Sebaliknya juga dalam diri Herodias ada dendam terhadap Yohanes Pembaptis yang mengkritik pedas Herodes karena kelakuannya mengambil Herodias menjadi istrinya. Karena itu hari ini kita diajarkan atau diingatkan oleh sabda Tuhan untuk menyadari bahwa hidup manusia itu bernilai dan berarti. Apa yang bisa kita perbuat supaya dendam dan amarah itu bisa terpadamkan atau hilang dalam diri kita? Hanya ada satu jalan, yakni pengampunan. Hanya dengan kita mengampuni, maka kita membebaskan diri dari dendam. Kita membebaskan diri dari keinginan untuk menghancurkan orang lain. Dari kisah hari ini kita juga belajar untuk bertobat. Pertobatan adalah jalan terbaik untuk mengakhiri semua dendam dan iri hati amarah di dalam diri kita. Pelajaran berikut yang kita dapat petik adalah tetap menghargai hidup orang lain. Bila Anda ingin orang lain menghargai hidupmu. Dan akhirnya, ketika Anda takut akan Allah dan mencintai orang lain dengan seksama, dengan tulus, maka kebencian, dendam, dan amarah akan menjauh darimu. Cintailah kehidupan, maka hidup akan memberimu kesempatan untuk tetap mencintai. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.